Pak, apakah sudah terlihat, Pak? Pak, sudah bisa dimulai ya, Pak? Pak, apakah slide-nya sudah bisa terlihat? Bisa dimulai ya, Pak? Pak, Iya, kenapa? Udah semua ya? sudah Pak semua, Pak?
Oke, baik ya, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan untuk sesi yang kedua. Untuk perkuliahan ya, kita di mata kuliah pemeliharaan dan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Seharian kita memang sedang ini lagi fokus penanganan untuk kasus ya AKI ya, acute kidney injuries, yaitu yang dampak dari penggunaan obat-obatan ya, yang salah satu informasinya bahwa itu disebabkan dari minuman sirup paracetamol ya, yang sekarang sedang ramai, dan ini saya barusan selesai nih ya diskusi dengan para pimpinan di Kementerian Kesehatan berkaitan dengan tindak lanjut langkah apa yang akan diambil. Jadi memang sudah mulai banyak kasus ya di beberapa rumah sakit untuk kasus AKI ya, acute ya, kidney injury. Jadi dampaknya adalah adanya kerusakan pada ginjal ya, dan itu dampak dari yang baru diduga ini ya, artinya dari sirup-sirup yang mengandung paracetamol. Dan ini menjadi hal yang konsen ya dari kementerian. Dari kemarin Pak Menteri ajak diskusi juga, kemudian hari ini dari Pak Dirjen untuk memberikan pengarahan agar melakukan PE ya, penyelidikan epidemiologi di rumah-rumah orang yang sakit tersebut. Yang pertama tentu obat apa yang diminum ya, agar dicatat, kemudian nomor batch-nya berapa, kemudian juga asal pabrikannya dari mana. Jadi itu yang tadi barusan saya ikuti, dan begitu selesai langsung on ya di masuk kuliah kita. Jadi ini menjadi perhatian bersama, dan mohon nanti juga kalian bisa menginformasikan untuk sementara jangan minum-minum ya untuk obat-obatan sirup yang salah satunya mengandung paracetamol. Tapi sebetulnya kalau kita melihat arahan dari Balai POM itu cukup banyak ya. Jadi ada beberapa jenis itu. Ada 20-an atau ada lebih lah itu. Itu cukup banyak. Jadi yang saya sendiri nggak hafal apa saja obat-obatnya itu. Oke, kita fokus saja ya untuk masuk kuliah hari ini. Jadi pada prinsipnya pemberian peningkatan kesehatan keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan suatu upaya ya dari perusahaan bagaimana agar karyawan itu tetap sehat ya, kemudian selamat ya, dan juga tentunya dia akan diperolehnya rasa aman, nyaman ya di dalam suatu perusahaan ya. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan pihak manajemen sangat bervariasi ya. Ada yang misalnya pemeriksaan kesehatan tentunya dengan ada olahraga ya, kemudian ada juga dengan kegiatan-kegiatan pemeriksaan berkala ya, dan juga ada kadang-kadang dilakukan juga kegiatan yang sifatnya seperti outbound ya, outbound atau building learning ya, building learning ya, yang sifatnya bisa berupa suatu permainan ya. Jadi lebih karena seperti building learning commitment ya, untuk memperkuat komitmen, yaitu dengan jalan melakukan permainan-permainan di lapangan ya, seperti outbound ya, kemudian ada juga permainan-permainan yang intinya adalah dalam rangka meningkatkan kekompakan tim ya. Tentu output dari itu harapannya adalah adanya suatu komunikasi yang terjalin dengan baik, adanya suatu terbentuknya suatu kerjasama yang baik, dan akhirnya tentu akan mewujudkan suatu tingkat produktivitas kerja ya. Dan produktivitas kerja ini tentu akan menjadi suatu tujuan ya daripada perusahaan yang pada akhirnya akan bisa menghasilkan suatu produk yang memang sudah sesuai dengan standar, dan mungkin bisa ukuran produktivitas tentu bisa diukur dengan misalnya tercapainya target ya, kemudian mungkin juga target itu bisa terlampaui misalnya ya, itu menjadi nilai plus daripada
ketentuan atau harapan-harapan dari pihak perusahaan. Oke, slide berikutnya. Jadi pada prinsipnya ya kalau kita bicara K3 ya atau keselamatan kerja adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu pekerjaan ya. Paling tidak dari pandangan kita lah ya, karena memang kadang-kadang ada sisi lain yang mengatakan bahwa K3 itu hanya isinya adalah investasi ya. Kita bicara investasi mestinya itu adalah nilai lebih ya, nilai harapan yang memang diharapkan oleh semua pihak. Ini mestinya harusnya kalau dikatakan ketika adalah investasi, mestinya pihak perusahaan, karyawan ya membuat satu komitmen ya bahwa ketika benar-benar harus kita pakai di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ya di perusahaan tersebut. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa K3 itu pemborosan ya, itu menjadi kontradiktif ya dari K3 investigasi, lawannya adalah K3 adalah pemborosan, karena dengan K3 akan banyak dibeli misalnya APD ya, alat pelindung diri harus dibeli ya, kemudian juga perlunya sarana atau alat yang bersifat ekonomis misalnya dan sebagainya itu harus dibeli. Tentunya dengan alat yang standar ekonomis tentu akan lebih mahal daripada alat yang asal dipakai saja ya. Jadi itu. Jadi kadang di sisi lain dibicara bahwa K3 adalah investasi, tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa K3 adalah suatu pemborosan, dan ini yang mestinya harus dipahami bersama ya. Dan tentunya kita mengerucut pada bahwa K3 adalah suatu investasi. Kemudian dengan tidak adanya K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja memungkinkan terjadi kecelakaan dalam kerja yang bersifat ringan sampai yang berat. Jadi tentu mulia tujuannya ya dari pelaksanaan K3 ini, yaitu dalam rangka untuk mengurangi atau kalau bisa malah menghilangkan ya yang mungkin sampai adanya cedera ringan maupun sampai berat. Ya, jadi ini yang menjadi komitmen, jangan sampailah karyawan itu mengalami luka ya mestinya di dalam bekerjanya, apalagi sampai luka berat. Kemudian K3 juga merupakan upaya meminimalisasi penghematan ya agar perusahaan tidak terbebani dari biaya kesehatan ya atau kecelakaan kerja sehingga mampu memberikan produktivitas. Jadi harapannya tentu karyawan sehat ya, kemudian produktivitas tercapai dan akhirnya tentu produk-produk yang dihasilkan baik itu berupa barang dan jasa itu menjadi kepuasan ya dari pihak manajemen misalnya, karena dengan target yang tercapai, standar yang terpenuhi dan pasar menerima produk itu ya tentu akan menjadi kepuasan tersendiri bagi pihak manajemen. Apalagi sampai adanya tren yang positif, adanya kenaikan mungkin permintaan ya dari pihak buyer ya, pihak pembeli, ini menjadi hal yang sangat menarik tentunya. Dan tentu dengan adanya produktivitas yang baik, kemudian tercapainya suatu standar yang memang diminta oleh pihak buyer ya, dan tentunya harapannya adalah nantinya akan menambah keuntungan ya dari pihak perusahaan, dan harapannya dengan keuntungan itu tentu akan berbagi dengan karyawannya agar karyawannya juga mendapatkan mungkin insentif yang lebih ya. Syukur gajinya dinaikkan ya, atau mungkin paling tidak adanya bonus-bonus yang memang diberikan ya oleh pihak perusahaan. Oke, slide berikutnya. Kemudian kalau kita melihat ya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja pada pasal 3 ayat 1, jadi tujuan daripada K3 tadi adalah dalam rangka mencegah dan juga mengurangi kecelakaan. Jadi sangat relevan dari harapan dari karyawan tentunya ya. Dia tentu tidak ingin ya namanya celaka. Ya terluka pun nggak mau ya, apalagi sampai celaka. Ya celaka apalagi sampai celaka berat ya. Jadi undang-undang ini benar-benar memprotek ya seorang karyawan ya dari aspek keselamatan ya. Kemudian juga mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran ya. Tentu kalau kita bicara ya
kecelakaan itu mungkin lebih ke arah personal ya atau SDM-nya. Sedangkan memadam kebakaran tentu lebih ke arah properti. Jadi ada dua hal yang memang harus bisa dicegah, yaitu dari aspek SDM-nya. SDM itu diupayakan jangan sampai mengalami mungkin cedera, luka ya, atau mungkin sampai kematian. Dan ini sangat krusial ya, sangat prioritas bagi perusahaan untuk menentukan bahwa itu menjadi sasaran yang utama. Manusia jangan sampai terluka, jangan sampai celaka, apalagi sampai mengalami kematian ya, karena bekerja yang mungkin ada unsur kecerobohan atau mungkin justru kelalaian dari pihak manajemen. Kemudian mencegah memadam kebakaran ini dari aspek property damage ya, artinya jangan sampai terjadi kerugian pada properti dengan terbakar. Tentu mesin bisa rusak ya, kemudian mungkin barang-barang yang di logistik sebagai logistik ya, barang di dalam gudang bisa juga terbakar, dan tentunya gedung juga akan rusak. Dan tentu itu tidak ringan ya, perlu investasi yang besar ya. Ya kalau sampai modelnya sampai cukup banyak tersedot karena kerusakan karena dampak dari kebakaran, tentu bisa jadi malah gulung tikar ya, gulung tikar tutup misalnya, tidak bisa melaksanakan pekerjaan lagi ya, karena rusak, kemungkinan rusaknya total ya, dan itu yang sangat tidak disukai atau tidak diinginkan ya. Kemudian juga mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Nah tentu bahan-bahan yang eksplosif ya, dalam penyimpanannya tentu harus benar-benar diatur sedemikian rupa ya, artinya ditata ya pada kondisi suhu tertentu ya, dan juga mungkin jauh daripada panas ya, dan juga mungkin dijauhkan ya dari mungkin pabriknya ya, artinya bahan itu penyimpanannya mestinya jangan terlalu dekat dengan perusahaan atau dengan pabriknya ya. Jadi mungkin ada tempat-tempat tertentu yang memang disiapkan khusus dengan konstruksi yang tentunya bisa menahan daripada ledakan tersebut. Ya, apabila sampai terjadi tentu tidak sampai membahayakan kepada karyawan yang mungkin sedang bekerja atau mungkin lingkungan masyarakat sekitarnya. Ya, jadi perlu konstruksi yang memang standar. Kemudian memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran, ya, atau kejadian lain yang berbahaya. Kemudian memberikan pertolongan pada kecelakaan, ya. Jadi undang-undang ini juga mengarahkan ya bahwa agar adanya suatu mungkin unit pertolongan pertama, misalnya disiapkan di situ misalnya tim tim kesehatan ya, misalnya kesehatan disiapkan juga di situ misalnya dalam rangka untuk kesiapsiagaan. Dan tentunya dalam rangka pertolongan kecelakaan tentu dibentuk satu tim ya, tim misalnya medevac ya, medical evacuation ya. Jadi ada suatu tim apabila ada satu kecelakaan atau mungkin mengalami kebakaran ya, ada yang terbakar, luka bakar, cepat-cepat ya ada tim ya, atau mungkin bisa juga dalam rangka pertolongan kecelakaan ini kerjasama ya dan pihak rumah sakit ya. Jadi begitu ada kecelakaan, mungkin ada kasus yang terbakar dan sebagainya, bisa langsung kontak ambulan ya dengan rumah sakit yang memang bekerja sama dengan perusahaan ya, maka akan dikirim ambulan secepatnya. Dan tentunya diupayakan tidak terlalu jauh ya lokasi daripada rumah sakit yang diadakan kerjasama dengan perusahaan tersebut ya. Jadi tentu harus diperhitungkan ya berapa istilahnya waktu tempuh lah ya, waktu tempuh yang perlu diperlukan oleh ambulan misalnya untuk mencapai ke pabrik. Jangan sampai ambulan belum datang orangnya udah baru mungkin meninggal ya. Dan ambulan ini diupayakan bisa mencapai lokasi kejadian ya tidak sampai 10 menit ya, cukup bisa 5 menit sudah sampai ya. Diupayakan dekat lokasinya ya. Kalau misalnya itu adalah suatu lokasi ya, lokasi kawasan industri ya, mestinya ada rumah sakit di situ lah ya. Ya minimal ada ambulan yang standby di situ ya. Ada pos kesehatan lah ibarat seperti itu. Atau mungkin idealnya memang di lingkungan itu ada rumah sakit khusus ya.
apabila terjadi kecelakaan maka akan cepat sekali mendapatkan pertolongan. Di samping itu juga tentu ada juga mungkin karyawan ya yang dilatih ya dalam P3K misalnya ya itu dibuat pelatihan tersebut agar dalam kondisi yang paling sederhana dia bisa menolong temannya ya. Tapi itu pada kasus berat harus ada pelatihan. Misalnya bagaimana dalam medevac. Misalnya kasusnya adalah karyawan yang mungkin ada fraktur ya atau patah tulang misalnya. Itu bagaimana ya. Dan itu harus ada pelatihan. Ya, pelatihan yang tentu masuk dalam konsep disaster management. Jadi disaster management bisa berupa disaster alam ya, dan juga disaster karena mungkin kecelakaan kerja ya, dan juga mungkin kasus-kasus yang lain. Ya itu harus dibuat suatu skenario ya, ada suatu pelatihan. Dan tentu harapannya adalah dalam pelatihan itu bisa meningkatkan skill bagaimana menolong orang yang sakit misalnya. Sakit karena kecelakaan, sakit karena mungkin terkena ya, terdampak dari mana mungkin bahan-bahan berbahaya, ya mungkin beracun, bagaimana keracunan, bagaimana memberikan pertolongan bersama ya. Itu harus semuanya bisa. Atau paling tidak ada satu tim lah ya, tim di dalam shift-nya ya, jalan shift pagi ada 3 orang paling nggak yang berjaga misalnya ya. Atau mungkin orang-orang yang memang udah dilatih sedemikian rupa ya agar bisa siap dalam melakukan pertolongan bersama. Kemudian juga memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja ya. Jadi manajemen tentu harus menyiapkan ya APD ya atau PPE ya, Personal Protective Equipment ya, yang harus diberikan kepada karyawannya. Tentunya sesuai dengan kebutuhan ya. Dan disesuaikan juga dengan tingkat bahayanya ya. Perlu masker seperti apa misalnya? Misalnya apakah perlu dengan masker kanister misalnya? Kalau itu dalam lingkungan biokimia, atau mungkin hanya masker biasa aja ya, masker medis lah biasa, itu aja mungkin cukup ya. Jadi tentu akan tergantung pembelian APD ini disesuaikan dengan level daripada bahayanya ya. Kemudian mencegah dan menghilangkan timbul atau menyebarluaskan suhu ya, kelembapan, debu, kotoran, asap, gas, cuaca, sinar radiasi, udara, getaran dan lain sebagainya. Jadi undang-undang ini cukup lengkap ya. Maka kenapa dari tahun 70 tidak diganti sekarang ya. Jadi kalau kita melihat undang-undang ini sudah berumur 52 ya, 52 tahun. Tapi belum dirubah sampai saat ini. Tapi memang mestinya perlu lah ya adanya penyusunan di era sekarang dengan era-era digitalisasi dan sebagainya. Mesti undang-undang ini bisa lebih disempurnakan ya dengan bagaimana konsep-konsep untuk bisa dimasukkan unsur untuk misalnya bagaimana teknologi informasi bisa dibahas juga di dalam undang-undang ini ya. Dan tentu ini kemenangan daripada Kementerian Tenaga Kerja ya, selaku penanggung jawab daripada undang-undang ini ya, dan diusulkan mungkin nanti di balik ya, badan legislatif di DPR, dan nanti di balik akan melakukan prioritas, mungkin yang diajukan oleh 10 mana yang prioritas ya. Tentu dengan kerjasama juga dari pemerintah, kira-kira mana yang akan jadi prioritas dari 10 misalnya usulan undang-undang yang akan dibuat ya. Dan dibalik nanti akan dibahas ya, didiskusikan sedemikian rupa sampai keluar menjadi rencana undang-undang dan kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Oke, slide berikutnya. Kemudian kita melihat secara ini ya, poin per poin ya. Jadi pada prinsipnya keselamatan kesehatan kerja adalah suatu upaya perlindungan ya, yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Di mana Kemenaker nomor 463 ya, Menteri tahun 1993. Jadi di aturan Kemenaker inilah ya konsep ini ada ya. Jadi pengertian definisi tersebut ada di Kemenaker nomor 463 tahun 1993.
Kemudian pengertian lain dari K3 adalah dari OSAS ya 18.001 tahun 2007. Jadi pada prinsipnya bahwa K3 adalah kondisi ya dan faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja serta orang lain berada di tempat kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 2003 Pasal 87 bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan ya, jadi tidak terpisah ya. Jadi SMK 3 yang diharapkan semua menggunakan ya SMK 3 ini tentu tidak bisa terpisah dengan sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan ya. Tentu aspek-aspek ya di luar aspek yang diatur dalam SMK 3 tentu harus diatur pada aturan lain ya, dan semuanya adalah sifatnya saling melengkapi ya, tidak terpisah. Jadi hubungannya adalah sinergis, saling melengkapi ya, agar aturan-aturan itu benar-benar bisa relevan untuk saling digunakan oleh perusahaan di dalam berupaya meng-create kemudian mengatur dari aspek manajemen untuk perusahaan bagi karyawan-karyawannya. Oke, slide berikutnya. Kemudian kalau kita melihat ya, melirik dari undang-undang keselamatan kerja sendiri ya, kita bisa belajar dari sejarahnya ya. Ini peraturan K3 di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda. Di mana peraturan K3 yang berlaku saat itu adalah dalam bahasa Belanda ya, Veiligheid Reglement ya. Jadi maknanya adalah aturan-aturan ya, aturan-aturan yang yang ada saat itu ya dalam kerangka untuk mengatur dalam hal ini adalah K3 ya. Kemudian setelah kemerdekaan dan diberlakukannya Undang-Undang 45, maka beberapa peraturan termasuk peraturan keselamatan telah dicabut dan diganti. Jadi undang-undang yang dibuat di zaman Belanda atau aturan-aturan K3 di Belanda dicabut ya. Akhirnya diganti dengan aturan-aturan yang ada di zaman itu ya. Jadi peraturan mengatur tentang K3 ya secara jelas ya dan secara lengkap barulah di tahun 70 ini, yaitu dengan munculnya Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 tahun 70. Jadi undang-undang sebelumnya tidak terlalu luas ya di dalam membahas dari segi aspek ketenagakerjaannya. Hanya parsial, misalnya menunjuk tertentu dengan jenis-jenis penyakit akibat kerja misalnya. Kemudian penyakit-penyakit karena pertambangan misalnya. Jadi tidak terlalu banyak dan sifatnya masih parsial. Dan di Undang-Undang tahun Nomor 1 tahun 70 inilah undang-undang ini mulai dirasa lengkap ya. Jadi ada beberapa definisi yang disampaikan di undang ini. Jadi bahwasanya tempat kerja yang menggunakan mesin pesawat ya berkakas. Jadi yang definisi dari tempat kerja itu adalah tempat kerja yang menggunakan mesin pesawat dan berkakas. Sedangkan tempat kerja pembangunan, perbaikan ya, perawatan, pembersihan atau pembongkaran gedung ya. Sedang 3 tempat usaha ya, pertanian, perkebunan, pekerjaan dan hutan. Sedangkan pekerjaan usaha pertambangan, pengolahan, perak dan biji logam lainnya. Kemudian juga di situ juga dibahas juga tentang bagaimana ya tempat pengangkutan barang ya, kemudian binatang ya, baik manusia yang ada di daratan ya, dan manusia baik yang di daratan ya, yang bisa juga melalui terowongan ya, kalau itu misalnya dalam industri pertambangan ya, ada beberapa yang memang cukup luas ya, bisa bekerja dalam satu lokasi yang gelap ya, karena terowongan masuk ke dalam lubang-lubang ya, mungkin batu bara ya, dan juga mungkin tambang emas dan sebagainya. Itu bisa melalui pada lubang-lubang atau lorong-lorong yang memang sengaja dibuat untuk mencari sumber-sumber bahan-bahan yang memang dibutuhkan. Seperti mungkin barang tambang seperti batu bara, mungkin juga tambang emas ya,
tambang tembaga, besi dan sebagainya. Oke, slide berikutnya. Kemudian lahirnya Undang-Undang Keselamatan Kerja ya, bagaimana yang kita kenal Undang-Undang K3 ya, tidak lepas dari sejarah pahit perjuangan bangsa. Ya. Dalam literasi hukum perbudakan ada riwayat hubungan Indonesia diawali dengan suatu masa yang sangat suram, yakni zaman perbudakan ya, yaitu adanya kerja rudi, yaitu kerja yang tidak dibayar ya, tidak memperoleh honor, yaitu kerja rudi, dan dia hanya diberi makanan dan minuman saja ya. Kemudian juga adanya sanksi ya, sanksi bagi mungkin pekerja yang tidak bisa bekerja dengan baik ya, tetap dilakukan sanksi ya. Kemudian ada beberapa pendapat ya menurut Abduh ya, itu bahwa di Indonesia tingkat kerja merupakan salah satu yang tertinggi di dunia ya. Jadi sedikitnya pada tahun 2007 menjadi 65.000. Bagaimana dengan tahun sekarang ya? Itu tentunya akan lebih besar ya kalau misalnya tidak ada suatu upaya-upaya pengendalian. Ya, kalau misalnya pengendalian berjalan, program-program pencegahan berjalan, tentu akan menurun kasusnya. Jadi trennya tren positif, yaitu terjadinya penurunan angka kasus. Ya, tapi apakah betul seperti itu? Tentu ini berkaitan juga dengan jumlah perusahaan. Ya, mungkin di tahun 2007 misalnya taruhlah 1.000. Ya, mungkin bisa jadi sekarang sudah menjadi 5.000 perusahaan. Jadi angka kasusnya apakah akan tetap segitu atau tidak? Kalau misalkan segitu, tentu denumeratornya akan banyak juga. Mungkin artinya kalau kita bicara persentase yang mungkin tadinya 50 perusahaan misalnya dengan angka kasus yang dialami oleh 25 perusahaan, maka 25 per 50 artinya menjadi 50%, yaitu rata-rata mengalami kasus kecelakaan kerja. Bagaimana kalau sekarang misalnya dengan adanya mungkin 500 perusahaan misalnya ya, dan angka kecelakaan misalnya dengan angka yang sama ya, tentu presentasinya akan lebih kecil ya dibanding tahun-tahun yang dulu ya, dengan jumlah perusahaan yang sedikit tetapi kasusnya juga banyak di beberapa perusahaan ya. Kemudian menyadari akan pentingnya peranan pekerja di perusahaan, maka perlu dilakukan pemikiran ya agar pekerja dapat menjaga keselamatan dalam menjalankan pekerjaan. Ya. Kemudian ada beberapa pendapat lagi dari Mangkunegoro ya, itu bahwa K3 adalah suatu pemikiran. Ya, jadi ini udah bicara konsep ya, artinya K3 itu suatu pemikiran, bukan suatu hal yang memang menjadi terapan ya. Artinya ada suatu teori ya, kemudian ada suatu ilmu yang memang sudah bentuknya adalah serapan, tidak bicara konsep lagi, tapi sudah pelaksanaan di lapangan. Ya, jadi K3, maka kenapa K3 berkaitan dengan observasional? Ya, jadi penelitian K3 itu lebih ke arah observasi. Ya, jadi akan semakin sempurna penelitian itu dilakukan apabila dengan observasi juga. Ya, jadi cukup banyak misalnya membagi kuesioner kepada karyawan misalnya, karena akan penelitian misalnya skripsi, kuesioner dibagi, ya tentu efek biasnya akan sangat besar. Ya, jadi di dalam melakukan penelitian, ya misalnya nanti akan menyusun skripsi, idealnya untuk kasus-kasus di K3 itu dilakukan secara observasi. Ya, karena apa? Ini bisa untuk melengkapi, ya misalnya teori dari penelitian dengan variabel, ya independen dengan dependen, kemudian di cross check ya, di apakah ada signifikansi atau tidak, ternyata tidak ada. Masalahnya apa? Nah, setelah dilihat di fase observasinya, itu bisa memperkuat ya, artinya ya bisa jadi mereka itu tidak ada korelasi ya, karena ditemukan seperti ini seperti itu. Nah itu menjadi penting. Maka tidak harus hanya sekedar membagi kuesioner, tapi lebih baik lagi adalah dilakukan dengan observasi. Ya, kenapa? Dia menjawabnya tidak sesuai dengan kemarin misalnya di survei pendahuluan. Ya, dia mengatakan misalnya mengalami kelelahan, tapi begitu diambil yang dengan data yang serius, dia mengatakan tidak kelelahan. Nah, itu apa? Faktornya apa? Nah, itu tentu harus diperdalam, dan ini tentunya dalam rangka observasi. Ya, artinya observasi, kemudian melakukan tanya jawab dan sebagainya ya, dan juga pengamatan daripada kondisi kerja dan juga mungkin lingkungan kerjanya juga ya. Jadi ruang kerjanya seperti apa, apakah memang
mendukung dari aspek keselamatan dan kesehatannya untuk bisa seorang karyawan produktif dalam bekerja. Oke, slide berikutnya. Jadi kalau bicara konsep ya dari K3, jadi pada prinsipnya bahwa konsep K3 muncul sejak manusia mengenal suatu pekerjaan, ya, di mana keselamatan ya dalam pekerjaan agar dipelajari dengan cara yang mudah dan menjamin keselamatan ya dan gangguan alam ya binatang maupun gangguan pada dari manusia lainnya. Kemudian masalah K3 juga merupakan bagian dari suatu upaya perencanaan ya penilaian proyek bagaimana halnya dengan biaya perencanaan, pengadaan, serta kualitas daripada barang yang diadakan dan sebagainya. Itu termasuk di situ. Ya tidak hanya sekedar konsep manajemen SDM-nya saja, manajemen disasternya saja, tapi secara keseluruhan. Ya, jadi masyarakat juga merupakan bagian dari suatu upaya perencanaan penilaian proyek. Jadi persoalan itu harus muncul ya dalam desain perencanaan. Ya. Kemudian kapan akan dilakukan simulasi mestinya itu juga dalam konsep perencanaan. Mau bulan apa dilakukan? Ya dalam kondisi apa? Ya itu harus dipertimbangkan. Kemudian hal itu saling ya mempunyai keterkaitan antara sangat erat. Ya. Departemen Kerja dan Imigrasi mengungkapkan bahwa keselamatan kerja mengalami beberapa perkembangan. Dimulai dari perkembangan desain, peralatan yang aman dan nyaman ya, yang digunakan oleh pengguna ya pada zaman manusia batu ya dan gua ketika membuat peralatan berburu seperti kapak dan sebagainya. Pada masa ini berkembang yang namanya adalah safety engineering ya, safety engineering ya. Jadi dengan menerapkan ilmu engineering bagaimana bisa menghasilkan suatu alat bisa safety ya. Jadi di situ pengembangannya. Kemudian perkembangan selanjutnya diikuti dengan perkembangan kesehatan kerja dan sanitasi lingkungan. Ya. Sanitasi lingkungan bergerak, ya, mengalami suatu kejayaan, kemudian kesehatan kerja juga naik juga ya menjadi sesuatu yang memang diperlukan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya terjadi pergeseran konsep K3 mulai dari faktor manusia sampai kepada elaborasi faktor manusia dalam sistem manajemen terpadu. Pada era ini mulai berkembang ya pola koordinasi ya antar ya unit terkait safety, health and environment sehingga muncullah konsep integrated IHSE management system ya IHS ya IHSE ya IHSE management system. Kemudian perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kita ternyata punya ruang lingkup yang lebih luas lagi. Tidak hanya terbatas di dalam dunia industri. Artinya bisa diterapkan dalam semua bidang ya karena menyangkut manusianya ya bagaimana agar manusia itu bisa sehat selamat ya dan tentunya tidak mengalami gangguan-gangguan di dalam bekerja. Oke, slide berikutnya. Kelahiran K3 timbul karena banyaknya risiko ya pada perusahaan atau industri ya. Pemilik industri wajib mengatur ya dan memelihara ruangan, alat, dan perkakas serta memenuhi peringatan di bekerja. Tentunya bertujuan ya agar pekerja terlindungi dari bahaya yang mengancam kesehatan, badan, kehormatan maupun harta benda. Kemudian munculnya tatanan baru dalam masyarakat dengan mengatur tuntutan terhadap pelaksanaan K3. Dan dalam pelaksanaannya tentu tidak lepas dari pemenuhan ya daripada hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia diatur tersendiri ya di dalam penerapan K3. Misalnya contoh adalah misalnya wanita hamil tidak boleh bekerja ya, di malam hari misalnya. Kemudian wanita pun kalau misalnya dikerjakan malam hari harus ada jemputan ya, jemputan karyawannya agar dari aspek safety ya, keamanan, keselamatan itu harus benar-benar terjamin ya. Jadi para pekerja industri yang perempuan khususnya yang bertugas malam tentu disiapkan jemputan ya agar di dalam pelaksanaan proses pekerjaannya dia aman mulai dari rumah ya sampai ke perusahaan ya sampai pabrik ya dan juga setelah pulangnya ya tidak mengalami gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Oke, slide berikutnya. Kemudian kalau kita bicara Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 76
itu punya tujuan ya dalam rangka memberikan perlindungan ya dan juga SDM ya dan juga sumber-sumber produksi. Tentunya dengan mencegah kecelakaan, sakit akibat kerja ya. Dan juga harapannya adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian hal ini tentunya berkaitan ya dengan kondisi mesin. Bagaimana mesin bisa di-maintenance dengan baik ya. Orang tidak bekerja, ternyata maintenance dari mesin tidak berjalan dengan baik. Akhirnya mengalami mungkin kegagalan produksi ya, hanya karena mesinnya rusak. Ya, itu tentunya tidak diharapkan. Kemudian dari aspek peralatan juga ya, peralatannya seperti apa untuk dasar dukungnya ya, daya dukung daripada alat-alat tersebut apakah bisa dimaksimalkan atau tidak ya. Kalau tidak sampai mengalami kerusakan tentu harus cepat diperbaiki ya. Jangan sampai mengganggu proses pekerjaan ya dengan adanya alat yang rusak hari tidak berproduksi dan itu dengan tidak berproduksi yang mungkin sehari misalnya 10 unit motor ternyata mesinnya rusak sampai 10 hari berarti akan mengalami kerugian 100 kendaraan atau motor ya dan itu akan mengalami kerugian. Bagaimana dengan pihak bayarnya yang sudah mungkin melakukan pemesanan itu dia akan melakukan komplain ya dan mungkin akan melakukan pengurangan ya atau mungkin minta permintaan diskon atau dan sebagainya itu tentu akan merepotkan dari pihak perusahaan. Kemudian juga situasi ya dari lingkungan tempat kerja juga harus benar terjaga dengan baik ya. Jadi tentu mulia sekali ya undang-undang ini ya di mana dari aspek SDM-nya juga dia dijaga, kemudian aspek juga mesin-mesinnya, kemudian peralatan-peralatan pendukungnya dan sebagainya. Itu dijaga juga jangan sampai terjadi kerusakan. Karena apapun alasannya, ada mesin yang rusak tentu akan menghambat daripada proses produksi dan tentu akan berdampak kepada kerugian perusahaan. Oke, slide berikutnya. Kemudian ada beberapa juga pendapat ya tujuan ketiga pada prinsipnya ya menurut Makmur ada 3 ya yang di sini disampaikan itu melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan dan juga meningkatkan kinerja ya. Kemudian menjamin keselamatan orang lain berada di tempat kerja itu sumber produksi yang dipelihara dan diperdagangkan secara aman dan juga efisien. Tentu efisien aja tidak cukup ya, maka perlu efisien dan efektif ya. Jadi artinya efisien kemudian tetapi juga efektivitas ya. Dan juga harapannya juga tercapai juga mungkin dari aspek bahwa produksi itu bisa dijamin ya bahwa produksi itu memang benar-benar terstandar dan produknya sesuai dengan permintaan ya. Jadi itu nanti maka akan dilakukan dengan ISO ya. Jadi International Standard Organization. Jadi ISO ini sangat mendasar ya, karena ini akan menjadi konsep yang diperlukan dan ini menjadi tuntutan oleh pihak pembeli ya, dan itu diberlakukan di seluruh dunia. Kita bicara ISO 9000, ISO 14000 itu merupakan suatu ISO yang memang benar-benar diterapkan di seluruh dunia. Kita akan beli barang di sana, kita bisa meminta ketentuan dari aspek ISO 14.000 atau mungkin 9.000 atau mungkin 27.000 dan sebagainya. Nah, itu tergantung daripada proyek objek yang akan dibuat yang akan dimintakan standar ISO-nya ya. Misalnya kendaraan otomotif tentu dengan 27.000 misalnya. Kemudian bagaimana dengan produk-produk lainnya ya, tentu akan disesuaikan dengan produk lain yang berkaitan dengan ISO ini. Oke, slide berikutnya. Kemudian tujuan ketiga menurut Makmur Negara yaitu bahwa setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan kerja ya, tentunya baik fisik ya, sosial dan psikologis. Kemudian setiap perlengkapan itu digunakan sebaik-baiknya seselektif mungkin. Ya. Kemudian selanjutnya semua hasil produksi dipelihara keamanannya ya. Jadi tentu pihak maintenance harus benar-benar rutin dalam bekerja. Kapan dia mengerjakan pekerjaan besar misalnya, harus turun mesin misalnya, itu perlu beberapa waktu. Kemudian misalnya hanya sekedar mungkin
pekerjaan kecil, ya itu berapa waktu. Jadi ada standar, ya, standar pelayanan. Ini standar pelayanan dalam melakukan tugas yang diberikan tentu ada standar. Berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan dan sebagainya. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kerja, ya, secara fisik, sosial dan psikologis. Ya. Kemudian juga semua hasil produksi dipelihara keamanannya, ya. Sebelum mungkin ini masih di gudang, ya, sebelum dipasarkan, tentu gudang dalam kondisi aman, ya. Tentu pihak security yang akan memberikan keamanan. Kemudian adanya jaminan atas pemeliharaan peningkatan kesehatan gizi pegawai, ya. Jadi gizi pegawai sangat diperlukan dalam hal ini, ya. Kemudian meningkatnya kegairahan, kesadaran kerja dan partisipasi kerja. Terhindar dari gangguan kesehatan, ya, yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja, dan juga setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja, ya. Jadi itu, ya, tujuan yang disampaikan oleh Mangkunegara. Jadi tujuan ketiga memang banyak, ya, banyak versinya, dan tapi pada prinsipnya kalau kita bicara tujuan dari K3 adalah pertama tentu adalah safe, ya, safe dari manusianya, safe dari alat-alatnya, safe juga lingkungan kerjanya, ya, dan juga safe dari aspek manajemen secara keseluruhan, ya. Dengan adanya manajemen yang kuat, ya, dengan penerapan K3 maka angka kecelakaan, ya, angka mungkin gagal produksi dan sebagainya tentu akan bisa semakin ditekan, ya, karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan SOP, ya, dan juga dengan sering dilakukannya mungkin supervisi ke bagian-bagian, ya. Ada kesulitan apa, dan yang kesulitan itu dengan intervensi, ya, dengan perbaikan, ya, dengan waktu yang singkat, ya, tentu akan berdampak positif, ya. Tidak sampai mungkin suatu alat misalnya rusak dan mengalami rusak yang berat, karena selalu di-maintain dengan baik. Oke, slide berikutnya. Kemudian aspek faktor keselamatan kesehatan kerja, ya, menurut Anoraga tahun 2005 juga disampaikan juga di sini bahwa lingkungan kerja merupakan tempat di mana seorang, ya, atau karyawan dalam beraktivitas bekerja. Dan lingkungan kerja dalam hal ini menyangkut kondisi kerja seperti ventilasi, suhu, penerangan dan situasinya, ya. Kemudian alat kerja dan bahan, ya. Alat kerja dan bahan merupakan suatu hal yang pokok, ya. Jadi perusahaan tentu membutuhkan alat kerja dan bahan. Jadi alatnya dan bahannya, ya, itu sangat diperlukan. Karena kalau tidak bisa melaksanakan proses produksi. Jadi keberlanjutan stok barang, ya, kemudian alat-alatnya juga di-maintain dengan baik, maka susah dipakai untuk memproduksi, dia siap, ya. Dan tentunya apakah perlu pergantian misalnya, ya. Artinya perlu juga pergantian kalau mungkin dirasa sudah alat-alatnya sudah terlalu lama dan sudah tidak bisa berlari cepat misalnya, maka perlu penggantian alat yang baru, ya. Dan tentunya ini akan melakukan investasi yang baru, ya. Jadi artinya perusahaan itu melakukan investasi, ya, tentu dengan hasil setelah dia mencukupi atau mungkin malah lebih, ya. Kemudian dia alihkan untuk memperbanyak mesin lagi misalnya, kemudian membangun gedung lagi dan sebagainya, menambah SDM lagi dan sebagainya. Oke, kemudian cara melakukan pekerjaan, setiap bagian produksi memiliki cara melakukan pekerjaan yang berbeda-beda, ya. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan karyawan, karakter daripada karyawan, ya. Kemudian juga adanya mungkin insentif, ya, adanya mungkin reward and punishment misalnya, itu diterapkan sangat bagus, ya. Oke, slide berikutnya. Kemudian faktor yang baik selama kita kerja disampaikan juga oleh Budiar dan kawan-kawan. Yang pertama adalah beban kerja. Beban kerja berupa beban fisik, mental, dan sosial, sehingga upaya penempatan pekerja yang sesuai dengan kemampuannya maka perlu dipastikan. Kemudian kapasitas kerja, yaitu kapasitas kerja yang banyak tergantung pada pendidikan, keterampilan, segaran jasmani, ukuran tubuh, ya, dan juga kondisi dan sebagainya. Jadi kapasitas kerja sangat tergantung, ya, bagaimana dia level pendidikannya, ya.
kemudian bagaimana keterampilannya, ya, bagaimana kesegaran jasmaninya, peran tubuh ya, sampai kadar gizi dan sebagainya. Dan juga mungkin kemungkinan juga dicatat juga ya, artinya kemungkinan adanya kasus-kasus penyakit degeneratif, ya, penyakit turunan lah ya, jadi kira-kira apa, ya, atau penyakit bawaan itu juga perlu menjadi catatan, ya. Kemudian juga faktor psikososial juga itu menentukan juga, ya, jadi perlu diperhitungkan juga kemungkinan apakah ada pengaruh enggak ya dalam pekerjaan, ya, ada pekerjaan. Oke, slide berikutnya. Prinsip-prinsip dalam keselamatan kesehatan kerja ini ada beberapa pendapat ya, Sutrisno dan Ruswandi ya, di mana adanya APD, alat pelindung diri di tempat kerja. Jadi di tempat kerja ya harus ada APD ya, misalnya helm dicantol misalnya ya di dinding misalnya. Jadi suatu memakai ya dipakai, tapi suatu mungkin sudah selesai kembalikan pada tempatnya, jangan sampai nanti suatu saat pas mau menggunakan lupa naruhnya, nah itu akan repot ya. Jadi di mana tempat itu diambil, disitulah ditaruh kembali di situ ya. Karena apa? Bisa jadi mungkin akan dipakai juga oleh petugas yang lain, ya mungkin di shift siang misalnya, yang bekerja shift pagi udah pulang akan diganti oleh shift siang, udah akan diganti lagi shift malam ya. Nah itu harus jelas penempatannya. Dan juga di setiap pekerjaan mestinya ketua timnya ya, atau mungkin di level supervisor yang mestinya meninggalkan catatan ya, catatan harian bekerja apa saja yang dilakukan, apa saja hambatannya, dan kira-kira apa yang udah selesai. Artinya dari hambatan tersebut apakah perlu dilakukan maintenance lebih lanjut atau tidak. Ya itu menjadi tentu perhatian juga bagi manajemen. Kemudian ada buku petunjuk pengguna alat atau isyarat bahaya. Nah itu penting ya, karena jangan sampai nanti karyawan tidak tahu ya salah mungkin menyeting alat akhirnya menjadi rusak ya. Kalau alatnya rusak tentu berkaitan dengan investasi ya. Artinya proses produksi bisa juga terganggu ya karena dengan rusaknya alat ya. Jadi orang yang bekerja di situ adalah orang yang memang benar-benar profesional di bidangnya dan sudah dilatih ya, dari aspek kompetensinya dia sudah benar-benar mumpuni ya, artinya sudah sangat bagus ya. Kemudian adanya bekerja yang aman sesuai standar ya, syarat lingkungan kerja, antara lain tempat kerja steril dan debu kotoran, dari debu kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi ya, dan sebagainya. Kemudian adanya penunjang kesehatan jasmani rohani ya di tempat kerja. Ya mungkin adanya ini fitness ya, diberikan fitness di situ untuk latihan para karyawannya ya. Kemudian adanya prasarana yang lengkap di tempat kerja ya, itu misalnya perlu minum di situ udah ada dispenser misalnya ya. Dan perlu juga air panas misalnya, itu mungkin udah disiapkan juga ya dari pihak perusahaan. Jadi pekerja tinggal masa pekerjaan dan mau makan dan mau minum itu bebas dan mudah untuk melakukan misalnya mau minum ya, mau misalnya yang muslim tentu bagaimana dia akan melakukan sholat harus disediakan tempat, dan juga mungkin tempat-tempat lain yang memang perlu disiapkan secara khusus ya. Itu di dalam komitmen dalam bekerja. Kemudian adanya sarana-prasarana lengkap di tempat kerja, adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ketika tidak bisa muncul dengan sendirinya, perlu ada dukungan, perlu ada satu persepsi yang sama antara orang-orang sekitar. Ya, apabila sudah dilakukan dan bukan sama, maka akan dikembangkan lebih lanjut. Ya, artinya kegiatan apa yang belum dilakukan, dan artinya kegiatan itu harus benar-benar mengacu dan punya daya ungkit besar. Ya, jadi bisa menolong ya proses daripada pelaksanaan pekerjaan yang ada di mungkin di lingkungannya. Ya, oke, slide berikut. Program K3 ya, dalam Undang-Undang K3 yaitu bahwasanya penggunaan mesin yang memberikan kemudahan ya. Jadi artinya mesin itulah yang mestinya didesain untuk bisa memudahkan pekerjaan karyawan ya. Jadi tidak sekedar membeli alat ya, tetapi misalnya alatnya itu
unit jangkauannya tinggi, maka jangan mencari merekrut pekerja yang pendek ya. Karena enggak, dia akan kesulitan dalam melakukan pekerjaan ya. Walaupun dengan alat bantu tentu tidak bisa setiap hari menggunakan tangga misalnya dan sebagainya. Kemudian penyebab kecelakaan kerja terbesar dalam faktor manusia itu kurangnya kesadaran pengusaha dan tenaga kerja sendiri, terutama dalam melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kelalaian ya yang lama dilakukan ya, kelalaian atau kesalahan ya, itu pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi suatu kebiasaan ya. Mindsetnya akan berpikir bahwa persepsi dari dia sendiri akan bicara bahwa itulah pekerjaan yang salah yang selama ini dilakukan, itulah pekerjaan yang benar menurut dia ya. Jadi ini perlu dipahami ya, harus dari awal harus diluruskan ya, sampai nanti ya sudah pekerjaan salah dan merasa bahwa itulah pekerjaan yang benar bagi dia ya. Ini menjadi risiko yang besar bagi kita. Oke. Kemudian dan berlakunya Undang-Undang 70 tentang keselamatan kerja dan ditegaskan kembali pada pasal 86 Undang-Undang 13 2003 tenaga kerjaan ya, kesadaran para pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri meningkat ya. Jadi dengan adanya himbauan-himbauan ya, kemudian adanya sosialisasi program-program ya, kemudian akhirnya mengalami peningkatan ya. Jadi kinerjanya mengalami peningkatan. Kemudian sebab lain menurut ya pasal 86 tahun Undang 13 tahun 2003 yaitu berbicara tentang ketenagakerjaan, bahwa buruh atau pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, jadi mekanisme seperti apa? Tentu harus berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Ya, terus dilakukan pembinaan, dilakukan mungkin peningkatan kesejahteraan dan sebagainya. Oke, slide berikutnya. Kemudian program-program ya keselamatan dilakukan pada perusahaan ya menurut Susilo ya. Dan mempergunakan bisa dilengkapi alat-alat pengaman. Penggunaan peralatan yang lebih baik ya, tentunya lebih baik dari kondisi sekarang ya. Tahun depan misalnya atau mungkin minggu depan, bulan depan akan diganti alatnya menjadi alat-alat yang baru ya, dan itu akan lebih semangat ya. Kemudian juga menggunakan peralatan yang lebih baik. Melakukan pemeliharaan fasilitas ya secara berkala dan juga memberikan petunjuk dalam hal pengoperasian peralatan. Nah ini pihak manajemen ya cuma yang menjadi yang punya tugas ini. Ya. Kemudian bantu memberikan pengarahan kepada karyawan akan pentingnya keselamatan kerja. Nah ini yang menarik di sini agar karyawan bisa berperilaku yang baik ya, tidak hanya saat pandemi saja, tapi di kondisi yang lain itu pun juga tetap melakukan upaya-upaya tersebut. Oke, slide berikutnya. Pelaksanaan program ya tentu harus mendapat dukungan oleh pihak manajemen puncak ya, atau mungkin ownernya, pemilik perusahaan ya. Kemudian memilih seorang direktur keselamatan ya. Jadi program keselamatan tentunya jelas ya harus mendukung salah satu direktur ya. Direktur untuk membidangi aspek keselamatan secara keseluruhan yang ada di perusahaan. Mendidik karyawan untuk bertindak aman ya. Basic behavior safety ya, BPS ya, basic behavior safety ya. Jadi behavior basic safety ya, itu perlu dilakukan ya untuk menerapkan budaya aman ya pada karyawan. Ya. Kemudian di karyawan perlu tindak aman dan juga menganalisis kecelakaan yang mungkin ada, yang mungkin timbul, itu dianalisis apa penyebabnya kira-kira ya yang dominan ya, dan itu perlu dilakukan perbaikan. Oke, slide berikutnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam hal mengurangi penyakit di kerja ya, menurut Basir Batos ya, itu pengaturan jam kerja, pemberian perhatian terhadap daya tahan tubuh bekerja, memperhatikan kenyamanan kerja, dan juga memperhatikan keamanan ya, keamanan ya, dan juga kesehatan juga mestinya ya harus dilakukan juga. Oke, slide berikutnya. Jadi peran pemerintah dalam menanggulangi masalah ketiga tentunya adalah dalam membuat aturan ya, seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70
Kemudian upaya tentu dalam rangka mencegah ya, mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi dan seterusnya. Oke, slide berikutnya. Peran pemerintah lanjutannya adalah dengan memberikan jaminan sosial tenaga kerja atau jam sostek ya. Zaman dulu ya jam sostek. Ya, sekarang asuransi tenaga kerja ya, tenaga kerja. Ini melindungi tenaga kerja dalam bentuk santunan kerja uang sebagai pengganti dari berbagai sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang karena mungkin dia sakit ya, mungkin dia mengalami kehamilan, ya hari tua dan sebagainya. Atau mungkin malah meninggal ya. Kemudian program ya, program jam sostek sebagai bentuk nyata dari program kerja dibagikan berdasarkan pasal 2 ya, ayat 3 PP 14 tahun 93 bagi setiap perusahaan ya. Oke, slide berikutnya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan ada mungkin pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan sebelum ini. Halo? Mungkin. Oke. Habis ini ada mata kuliah lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Iya. Berarti tinggal besok ya. Besok dengan investigasi kecelakaan ya besok ya. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Belum ada? Belum, Pak. Oke, kalau gitu nanti ini ya. Saya minta absensinya berapa itu. Oh ya, tadi udah menyampaikan ke Mbak Rizka belum ya? Sudah, Pak. Sudah bisa absen dari tadi. Oh udah ya, udah dibuka berarti. Ya kemarin di awal-awal memang agak sulit itu untuk entry untuk masuk ke dalam, agak sulit. Oke, mungkin karena nggak ada pertanyaan ya, mungkin saya cukupkan sekian, dan tentu akan kita bertemu kembali besok ya siang untuk perkuliahan investigasi kecelakaan. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatian.